Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mengawali dalam setiap pekerjaan kita di pagi hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, yaitu Roma pasal 15 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Yang kuat menolong yang lemah. Itu sebenarnya bahasa yang sederhana yang boleh kita tangkap dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita melihat sebelum nas ini, Paulus menjelaskan tentang makanan. Paulus mengatakan supaya tidak menjadi batu sandungan hanya karena persoalan makanan. Jangan dirusak apa yang sudah dikerjakan oleh Allah karena persoalan makan dan minum, hanya karena persoalan makanan dan minuman. Artinya jangan merusak apa yang sudah dibuat oleh Allah hanya karena makanan dan minuman. Adalah semua yang masuk ke dalam mulut itu adalah bersih atau halal, tidak ada yang haram. Tetapi hal itu menjadi tidak baik kalau ada yang berdosa karena hal itu. Adalah lebih baik tidak makan daging dan minum anggur. Jangan melakukan apapun kalau hal itu membuat yang lain tersandung. Kemudian di dalam pasal 15 ayat 1, Paulus melihat bahwa ada yang kuat imannya, tetapi ada yang lemah. Pasti, kalau ada yang kuat imannya adalah lebih baik dia menanggung yang lemah atau menolong yang lemah imannya. Orang Yahudi adalah orang yang lemah di dalam iman, sebab mereka masih mempersoalkan apa yang dapat dimakan. Orang Yahudi masih berkutat soal apa yang dimakan dan apa yang tidak dapat dimakan sesuai dengan hukum Taurat. Dan juga mereka masih berpegang teguh kepada adat istiadat Yahudi, termasuk tadi soal makanan itu. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, Paulus mengatakan supaya tidak mempersoalkan tentang makanan dan minuman. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Itu jelas dalam Roma pasal 14 ayat 17. Pemirsa Saroha, sikap ini membuat perpecahan di tengah-tengah jemaat. Karena itu Paulus menasihatkan kalau ada yang kuat, hendaklah itu dipergunakan untuk menanggung atau menolong yang lemah, bukan dipakai untuk kepentingan sendiri. Bukan kekuatan yang orang beriman itu dipakai untuk menindas yang lemah itu. Tetapi setiap kita hendaknya membuat orang bersukacita, memakai kekuatan itu untuk menolong yang lemah. Untuk menolong yang lemah. Karena di mana ada kekuatan pasti ada yang lemah, yang ada kelemahan. Sedangkan orang yang memiliki kekuatan iman itu pun pasti ada memiliki kelemahannya. Pemirsa Saroha, yang kuat dan lemah dapat kita temui di dalam gereja dimanapun. Di dalam pekerjaan kita sehari-hari pun, dan juga di tengah-tengah keluarga. Tetapi semuanya itu hendaklah saling membantu, saling membangun, saling menolong. Yang kuat membantu yang lemah. Hendaklah kita saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Jika ada yang mengalami kesusahan, yang lemah dalam imannya, maka yang kuat imannya hendaklah membantunya, hendaklah menolongnya, sehingga kita satu sama sepenanggungan, sependeritaan satu dengan yang lain. Disitulah wujud kerajaan Tuhan, kerajaan Allah di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah persekutuan kami,
Ada yang kuat imannya, tetapi ada juga yang lemah. Marilah kami Tuhan saling menopang, saling menolong. Yang kuat imannya menolong yang lemah, supaya saling mengisi dan saling menopang, saling melengkapi yang lemah satu dengan yang lain. Itulah bukti kasih, bukti kepedulian satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, mampukan kami senantiasa untuk melakukan itu. Dalam Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Amin.